Kemudian berikutnya maqasidut thaharah atau ashkaluha. Tujuan thaharah atau bentuk-bentuk thaharah itu apa saja? Bentuk-bentuk thaharah di sini oleh musannaf kitab Taqratus Sajdah dikatakan ashkaluha arba'atun. Bentuk-bentuk thaharah ini ada 4. Pertama al-wudu, yang kedua ghusl, ketiga tayamum, yang keempat izalatun najasah. Wudu, mandi, tayamum, izalatun najasah. Ada 4 bentuk orang melakukan thaharah. Wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil, sampan kentut, habis buang air kecil, buang air besar, supaya sampan suci lagi, wudu. Kemudian kalau mandi, ini tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Sampai habis ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Atau habis melakukan, ini karena udah dewasa saya sebutnya, melakukan jima semisal dan seterusnya. Ini hadas tadi itu bisa hilang dengan ghusl ini, dengan mandi. Kemudian tayamum dilakukan untuk mengganti wudhu atau ghusl. Mau wudhu kok airnya susah dicari, adanya debu, pakainya tayamum. Nggak ada air, tayamum. Nah, ini untuk menghilangkan hadas ketiganya ini. Kemudian izalatun najasah, kalau untuk menghilangkan najis nanti ada bentuknya sendiri. Jadi bentuk taharah itu ada 4, wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Wasailu taharati, kemudian media taharah, al-asya' allati yutahharu biha. Suatu yang bisa dipakai untuk bersuci itu apa saja? Ada 4. Kalau tadi wudu atau mandi berarti pakai yang pertama al-ma'. Idza kana tahuron mutlaqon. Kalau wudu atau mandi pakainya air. Kalau airnya suci mensucikan atau biasa dikatakan sebagai air mutlak. Nanti kita bahas lebih detail dalam pembahasan air. Yang kedua, media yang bisa dipakai untuk taharah, untuk bersuci, at-turab. Debu. Nah, debu ini untuk tayamum. Kalau untuk wudu sama mandi tadi air. Kalau untuk tayamum pakainya wudu. Idza kana tahuron khalisan lahu ghubarun. Kita bisa pakai debu kalau debunya suci, mensucikan, ya murni atau bersih lah gitu. Debunya bersih, ada debunya itu. Nah, itu kita bisa pakai taharah juga, yakni tayamum. Cuma tayamum ini sebagai pengganti saja kalau nggak ada air. Kemudian yang ketiga, media yang bisa kita pakai untuk bersuci itu ada dabigh. Dabigh ini maksudnya alat yang biasa dipakai untuk menyamak atau samak kulit itulah. Kulit juludul maitah tadhuru bittibagh. Jadi kulit bangkai itu kan bisa suci dengan cara disamak. Awalnya kulit sapi semisal najis, ketika disamak bisa jadi suci lah. Alat yang dipakai untuk nyamak ini itu juga bisa dipakai sebagai media bersuci. Dalam hal ini ya untuk mensucikan kulit yang najis tadi itu. Alat yang dipakai untuk nyamak ini apa? Syaratnya idza kana hirrifan yanzihul fadolati anil jildi. Ketika suatu tadi itu kasar atau punya rongga lah, kasar, itu bisa kita katakan kasar, yang bisa mengangkat kelebihan, bisa mengangkat daging-daging yang masih menempel di kulitnya itu, atau lemak-lemak dari hewan itu yang masih menempel pada kulitnya, sehingga kulitnya bisa suci itu.
Hirif itu kalau bahasa Jawanya diartikan perkara kang nyepeti, ya, nyepet, atau kita bisa mengatakan ya yang tadi itu. Ya, ini alat yang dipakai untuk nyamak ini sesuatu yang kasar yang bisa dipakai untuk menghilangkan lemak-lemak yang masih tertinggal pada kulit binatang tadi. Ketika sudah disamak dengan alat itu atau dengan media itu, maka kulit yang awalnya najis jadi suci. Ini media yang ketiga. Kemudian yang keempat, hajarul istinja, batu yang dipakai untuk istinja. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaramin. Kalau batunya tadi itu keras, suci, dan bukan merupakan barang yang dimuliakan. Kalau sampai istinja, ini orang dulu biasanya sebelum pakai air, kalau bahasa Jawanya peper itu ya. Sebelum pakai air, untuk menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran di dubur kita, maka itu dulu dengan batu hajar nih. Nah, batunya gimana yang bisa kita pakai? Yang keras, yang bisa membersihkan, yang bisa dipakai untuk membersihkan sisi-sisi dubur kita gitu. Dan batunya suci, jangan batu yang kotor atau yang najis. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang dimuliakan. Maksudnya sesuatu yang dimuliakan gimana? Kalau pakai roti ya nggak boleh. Roti kan untuk dimakan. Meskipun roti misal punya roti keras gitu, tapi nggak boleh dipakai untuk istinja ini. Jadi thaharah itu aktivitas untuk menghilangkan najis atau menghilangkan najas, menghilangkan hadas, atau aktivitas yang serupa dengan dua itu atau yang berbentuk sama dengan dua itu. Nah, bentuk-bentuk thaharah ini ada 4, mulai dari wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Media yang bisa dipakai thaharah, air, debu, alat yang dipakai untuk nyamak, kemudian batu yang dipakai untuk istinja.